Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rantau dimanapun Anda berada. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam pastinya. Karena saya yakin sahabat rantau ada di belahan dunia manapun ya saat ini. Perkenalkan, nama saya Didi dan ini adalah video perdana saya. Asal muasal saya membuat video ini karena dalam beberapa waktu yang lalu saya ada trip ke Taiwan kurang lebih di 5 hari dari 28 Mei sampai tanggal 1 Juni. Nah, secara tidak sengaja saat saya mengunjungi salah satu tetangga saya yang kebetulan jadi PMI ya, pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, itu saya ketemu dengan yang namanya Mas Yus. Oke, saya pendekkan aja namanya yang nama lengkap ya. Beliau kebetulan bertanya kepada saya, Mas Didi pulang kapan? Gitu. Oh, saya tanggal 1 besok, gitu. Saya jawab seperti itu. Nah, si Mas Yus ini kaget. Kenapa? Karena info yang didapat dari Mas Yus itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ya kalau nggak salah yang disampaikan agennya itu sudah tidak ada tiket. Kaget dong saya. Loh, masa iya sih Mas? Karena setelah saya cek di aplikasi itu masih banyak banget tiket. Tiket dari yang termurah di mana kita harus transit ke mungkin Singapura atau ke Malaysia, juga beberapa tiket yang direct ya, yang langsung dari Taiwan sampai Jakarta. Itu tuh sebenarnya masih sangat tersedia banyak sekali. Jadi saya nggak tahu Mas Yus itu dapat informasi dari mana. Info yang saya dapat bahwa Mas Yus itu dapat info dari agennya, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak ada jadwal penerbangan ke Indonesia. Menurut saya, kayaknya ada yang salah ini. Nah, makanya di depan Mas Yus tadi saya langsung memberikan arahan, sedikit arahan terkait tiket ya, tiket kepulangan dari Taiwan ke Jakarta. Nah, karena saya biasa pesan tiket secara mandiri, secara online, saya biasanya ada beberapa aplikasi yang saya gunakan ya. Kadang ada Traveloka, kadang ada e-tiket dari Agoda, pokoknya bermacam karena saya selalu ya biasalah untuk mencari harga termurah biasanya. Dengan tiket yang sama biasanya beda aplikasi itu beda, entah itu cuma selisih 100.000 ataupun 200.000. Nah, dari situ saya kasih tunjuk kepada Mas Yus tadi. Oh, Mas Yus, ternyata Mas Yus pengennya pulang tanggal berapa? Saya tanya balik begitu kan. Nah, Mas Yus bilang, oh Pak, saya pengen pulang tanggal 5 Juni kalau ada. Kembali di 5 Juli, persis 1 bulan karena izinnya. Kalau ada ya Pak ya, tolong dibantu cari. Karena dari agent kami itu, dari agentnya Mas Yus tadi katanya nggak ada tiket itu tuh. Nah, kebetulan kemarin saya sudah sempat carikan untuk tiketnya Mas Yus ini. Saya dapat di harga, sebentar saya cari di percakapan saya dengan Mas Yus ya. Kebetulan saya sampai sekarang juga masih komunikasi dengan Mas Yus itu. Dan alhamdulillah dari Taipei ke Cengkareng, dari Taipei Taoyuan ya, Taoyuan Internasional, dari Terminal 2 ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu saya dapat tiket Eva Air. Eva Air karena Mas Yus menginginkan yang direct meskipun harganya sedikit mahal kalau ketimbang yang biasa saya pakai, entah itu transit Singapura ataupun Malaysia. Di situ saya mendapatkan harga di 7.553.978. Saya menggunakan aplikasi e-tiket waktu itu ya. Saya kasih info ke Mas Yus seperti itu dan itu direct. Mas sudah dapat bagasi 7 kilo sama yang 23 kilo. Jadi untuk kabin 7 kilo dan untuk bagasi yang 23 kilo itu udah pulang pergi semuanya. Tertotalnya 7.553.978. Nah, setelah saya info ke Mas Yus, oke Pak, katanya saya tak, kalau gitu tak konfirmasi kepada agent saya supaya berkas yang dari Bapak ini bisa buat kayak semacam lampiran bukti. Tolong dong dibantu, sebenarnya tiket itu ada gitu loh. Saya nggak menyalahkan agentnya ya, mungkin agent itu ada banyak pertimbangan untuk memakai salah satu maskapai yang mungkin sudah ada bentuk kerjasama dengan dia atau gimana, saya juga nggak tahu, itu mungkin di luar skop saya ya. Tapi intinya
masih ada beberapa maskapai sih ataupun penerbangan di tanggal 5 dan kepulangan tanggal dalam durasi 1 bulan untuk kembali ke Taiwan lagi. Di situ ada China Airlines juga sebenarnya, itu juga ada dengan harga yang mirip-mirip juga. Tapi di sini saya putuskan untuk memakai Eva Air, Eva Air di 7.553. Jadi mungkin dengan Mas Yus mengambil tiket dari pribadi ya, ini karena kesannya kan jadi pribadi, Mas Yus pribadi meskipun pesannya lewat saya. Karena sebenarnya sih saya tidak menyarankan untuk memesan lewat saya. Saya cuma memberikan edukasi atau memberikan informasi. Sebenarnya untuk tiket itu sahabat rantau itu bisa untuk cek sendiri dengan beberapa aplikasi. Di situ kan ada banyak sekali tutorial cara memesan tiket itu. Nah, dari situ supaya sahabat rantau nanti saat mengajukan ke agent itu sudah punya dasar. Jadi dengan sahabat rantau membeli tiket kepada agentnya, tapi kita sudah punya, saya pengen tiket yang tanggal ini loh, ini kayaknya ada, saya buka di aplikasi ini. Mungkin jadi satu pertimbangan, oh jadi si yang calonnya rencananya mau cuti ataupun mau pulang langsung itu sudah ada gambaran, baik harga maupun jadwalnya gitu. Jadi kalau di saat nanti dari pihak agent bilang, oh tidak ada, kan nggak mungkin. Sahabat rantau kan sudah punya lampiran tiket tadi, bukan lampiran ya, sekedar acuan lah ya, acuan bahwa tertanggal sekian itu sudah ada tiket dan ini sebenarnya sangat mungkin untuk digunakan gitu. Oke, mungkin bisa kita maklumi biasanya sahabat rantau yang baik itu di Taiwan, untuk saat ini video saya masih fokus yang di Taiwan ya. Mungkin kedepannya sahabat rantau yang di Korea, di Hong Kong bisa juga cara mencari tiket itu menggunakan sistem seperti ini. Dan karena terkendala bahasa, jadi Mas Yus ini agak kebingungan untuk mendapatkan re-entry ya, karena Mas Yus ini tidak kepengen pulang langsung. Jadi beliau ini pengen kembali lagi ke Taiwan dalam durasi waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, permasalahannya gimana sih cara mendapatkan surat izin keluar dan nanti bisa masuk lagi, atau yang kita sebut biasanya itu re-entry ya. Ternyata setelah saya browsing di beberapa situs, di sini ada juga yang sudah memberikan wawasan juga sih, ada di YouTube juga. Untuk pengurusan re-entry itu ternyata persyaratan pengurusan re-entry itu menurut saya pribadi juga tidak terlalu sulit, karena yang dibutuhkan itu hanya 1, paspor asli, 2, ARC asli, boleh fotokopi juga. Yang ketiga adalah surat bukti tempat tinggal atau tempat kerja di Taiwan dari majikan. Nah, terus yang kelima ya yang keempat biayanya gratis, yang kelima bisa langsung jadi dengan melampirkan tiket pulang tadi. Jadi nanti mungkin bisa saya sertakan ya, ini untuk paspor asli, untuk persyaratannya kita mengurus re-entry. Dan itu tidak susah ternyata. Nah, jadi kalau surat re-entry tadi sudah kita dapatkan, jadi sahabat rantau nanti bisa pulang sesuai tanggal tiket yang kita pesan tadi. Nah, mungkin nanti juga akan saya sampaikan beberapa cara tutorial pesan tiket tadi ya, pesan tiket dari beberapa aplikasi. Di sini nanti saya ada beberapa aplikasi yang biasa saya gunakan. Nanti silahkan sahabat rantau pilih yang mana. Oke, di sini akan saya coba menggunakan aplikasi Traveloka. Oke, kita sudah masuk, kita akan klik gambar pesawat. Ini kita tentukan bandara asal kita dari Taipei, Taiwan, tujuan Jakarta, tertanggal 9 Juni untuk keberangkatan dari Taiwan ke Jakarta, dan kita akan kembali di 9 Juli, tepat 1 bulan ya. Oke, kita akan tombol pencarian atau search ini ya, ini akan memakan beberapa waktu. Oke, keluar sudah dari harga yang termurah ini, karena saya ambil dari harga yang termurah, 2.015.900 rupiah, ini 1 kali jalan ya. Cuman harga 2 juta ini ada syarat dan ketentuannya, harus transit kita buka dulu, ini ternyata transit di Kuala Lumpur, dan kita hanya dapat kabin bagasi seberat 7 kilo. Jadi kita tidak
dapat bagasi yang 23 kilo. Makanya kalau murah syarat dan ketentuannya juga ada. Oke, jadi kita kembali aja karena rata-rata sahabat rantau itu menginginkan trip yang direct. Jadi di sini kita bisa ketik filter, oke. Habis itu kita direct atau langsung. Nah, habis itu kita tombol ke pencarian. Nah, di sini udah dari filter direct tadi sudah muncul ada 2 penerbangan. Nah, kita klik aja. Oke, di sini ada China Airlines sama Eva Air. Nah, jadi untuk kita ambil yang paling murah dulu adalah China ya, 3.505.900 untuk 1 kali jalan. Kita klik dan pulangnya pun menggunakan maskapai yang sama, China Airlines. Oke. Nah, hasilnya seperti ini untuk perjalanan pulang pergi Taipei Jakarta bolak-balik di 7.111.800 rupiah. Di situ sudah dapat kabin bagasi 7 kilo dan untuk bagasinya di 23 kilo. Nah, itu menggunakan aplikasi Traveloka. Kita akan coba menggunakan aplikasi yang lain, mungkin karena ada beberapa aplikasi yang biasa saya gunakan. Kita pakai coba tiket.com. Nah, di tiket.com caranya kurang lebih sama. Kita klik gambar pesawat, kita tujuan dari Taipei juga, tujuan Jakarta udah saya setting ya tadi sebelumnya, sama ini di 9 Juni dan 9 Juli. Kita klik ayo cari. Nah, di sini juga hampir sama tampilannya. Kita dapatkan harga yang termurah juga. Kita ketik filter, jadi rata-rata yang murah itu entah itu nggak ada bagasi yang 23 kilo, kita nggak dapat makan atau transit di mana selama 4 jam. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kita langsung klik aja filter. Nah, setelah klik filter di sini akan muncul langsung 1 kali transit, 2 kali transit gitu. Atau kita mau filter secara kita itu perginya tuh pengennya dari jam berapa sampai jam berapa, itu juga bisa. Waktu tibanya juga dari jam berapa itu nanti kita bisa filter ya, maksudnya pencariannya bisa aja pengennya menggunakan maskapai apa, jadi di situ akan nongol dia. Kita ambil aja secara ini yang langsung. Oke. Nah, habis itu di sini sudah keluar ternyata ada 3 pencarian. Jadi sedikit berbeda ya. Itu saya sampaikan tadi bahwa hasil dari beberapa aplikasi itu akan berbeda, di mana tadi di Traveloka kita hanya menemukan 2 penerbangan saja, dan menggunakan tiket.com ini kita ada 3 hasil pencarian. Mari kita klik. Nah, apa yang kita dapat dari ini? Ternyata ada China Airlines, ada Eva Air, begitu juga ada Garuda. Nah, ini Garuda ini pesawat kita ini, tapi kok harganya kayaknya lebih mahal ya, di 5.020.950 rupiah. Kita ambil klik juga yang China Airlines saja. Oke. Dan baliknya pun masih menggunakan maskapai yang sama. Nah, sudah jadi China Airlines. Oke. Dapat kabin 1 piece, bagasi 1 piece, gratis makan di atas pesawat. Baliknya pun demikian, dari tanggal 9 Juni terus kembali 9 Juli ya. Di sini kita dapat harga di 7.033.300 rupiah. Ada selisih bangsa berapa ya tadi ya? Kalau tadi kita pakai aplikasi sebelumnya 7.011.800 ya. Di sini 7.033.300. Ya, seperti itulah. Dan ini tidak menjadi patokan karena ada kalanya aplikasi yang sebelah lebih mahal ataupun yang sini lebih murah ataupun sebaliknya. Jadi terserah. Jadi kita sebagai customer kita harus pintar-pintar memilih ya, supaya lebih praktis dan lebih efisien. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi untuk kasus Mas Yus ya. Dan kebetulan sekali dulu saya kan punya kenalan sempat bekerja di Korea. Saya juga dulunya TKI di Korea dari tahun 2000. Saya zamannya waktu PJTKI ya, mungkin
ada beberapa teman yang di sini yang sempat ikut program PJTKI. Kebetulan saya dulu dari PT Amri. Di situ saya ke Taiwan itu ketemu salah satu orang yang dulu sempat bekerja di Korea. Jadi itu udah teman dekat, udah layaknya saudara. Saya kebetulan juga saya kunjungi. Hampir sama kasusnya dengan Mas Yus. Ini mungkin salah satu bentuk kasus yang kedua, di mana beliau juga pengen pulang cuti ke Surabaya, tapi dimintain ataupun dikasih anggaran dikasih anggaran itu kurang lebih di 30.000 NT. Tujuannya Surabaya. Saya tanya 30.000 NT itu kan bukankah kurang lebih di 14 sampai 15 juta lah ya, dengan kurs yang saat ini ya. Nah, itu ternyata setelah saya cek penerbangan dari Taipei ke Surabaya itu kemarin hanya di angka 10 juta atau 11 juta lah. 10 juta atau 11 juta. Jadi dari Taipei ke Jakarta, Soekarno-Hatta, habis itu langsung transit ke Juanda. Tapi silahkan sih mau pakai transit yang ke Soekarno-Hatta silahkan. Juga ada beberapa maskapai yang transit di Singapura ke Juanda juga bisa. Dan intinya saya kembalikan kepada sahabat rantau untuk memilih sendiri mana kira-kira tiket ataupun tempat yang dirasa lebih nyaman untuk transitnya. Oke, jadi dengan bermodalkan dua kasus tadi, kayaknya ada baiknya sahabat rantau udah mulai berani ataupun memberanikan diri untuk bahwa sahabat rantau itu bisa sebenarnya menemukan tiket dengan cara pribadi, dengan bantuan beberapa aplikasi. Kalau saya sih sebenarnya yang sering saya pakai e-tiket sama Traveloka. Bahkan di situ ada juga ya Agoda. Juga sesekali kita juga bisa kok langsung direct ke aplikasi dari maskapai tersebut. Kayak contohnya AirAsia. Biasanya saya lihat kalau dari AirAsia langsung itu akan sangat murah biasanya. Makanya silahkan nanti dari awal video ini mungkin sahabat rantau bisa memilih tiket, atau kalau pengen sekedar tanya-tanya aja, menanyakan, nanti bisa kok saya bantu di video berikutnya, atau saya jawab di kolom komentar. Estimasi harganya sekian kan gitu. Silahkan coret-coret. Jadi mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Bagi Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke beberapa teman. Jangan lupa like, subscribe ya, biar ya mungkin bisa berkembang lah ya channel ini ke depannya. Dan saya akan bantu untuk review sesuai tanggal yang diminta. Jangan lupa tujuannya kemana gitu ya. Jangan sampai pulang kampung nggak punya tujuan ya istilahnya ya. Jadi dari Korea silahkan, boleh dari Korea, entah itu yang mau cuti ataupun yang mau pulang langsung, baik ilegal juga mungkin saya akan sedikit bisa bantu. Karena saya juga pernah mengurus yang dari Korea itu ilegal. Jadi ternyata juga nggak sulit. Jadi kita nggak harus terpaku sama agent lah ya, lagi-lagi agent. Karena sebenarnya juga ya simple kok, nggak susah. Saya yakin untuk negara-negara maju, entah itu Korea, entah itu Hong Kong, entah itu Taiwan, ataupun beberapa negara lain di mana sahabat rantau berada, pastinya akan ada solusi untuk kembali dan membeli tiket secara praktis dan pastinya lebih ekonomis. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.